Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6151-6154. Membantai satu gunung suci lagi. Luigi, apakah kau masih bisa merasakan aura klan hantu? Setelah meninggalkan gunung suci, Dave bertanya kepada Luigi. Luigi mengangguk, ekspresinya serius, Tuan Chen, aura yang aku rasakan kali ini bahkan lebih kuat. Menurutku, master klan hantu yang akan dibangkitkan kuil dewa kali ini akan jauh lebih kuat. Tidak masalah. Bibir Dave sedikit melengkung ke atas, secercah rasa jijik terpancar di matanya. Bahkan master klan hantu terkuat pun hanyalah mayat hantu tanpa pikiran, memiliki kekuatan tetapi kurang kecerdasan. Aku akan membunuhnya dengan satu pedang. Saat ini, Dave dipenuhi rasa percaya diri. Dia bisa dengan mudah membunuh bahkan seorang dewa abadi agung tingkat pertama, jadi apa yang perlu ditakutkan? Perlu dicatat bahwa di surga tingkat ke-14, alam dewa abadi agung hampir dianggap sebagai tingkatan teratas dalam hal kekuatan tempur. Kekuatan Tuan Muda Chen sekarang sedang melambung tinggi, ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan reputasi kuil dewa, Wilona menyanjung sambil tersenyum. Tuan Chen, arah barat daya. Setelah mengamati sejenak, Luigi menunjuk ke kejauhan dan menunjukkan arah aura klan hantu tersebut. Oke, ayo kita pergi. Dave adalah orang pertama yang melompat, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang ke cakrawala. Luigi dan Wilona mengikuti di belakang dengan jarak yang sangat dekat. Setengah hari kemudian, ribuan mil jauhnya, terdapat gunung suci lainnya. Gunung suci ini hampir identik dengan gunung sebelumnya menjulang tinggi menembus awan, dengan lereng curam, bebatuan abu-abu gelap, dan aura penindasan yang samar. Puncak gunung itu diselimuti lapisan awan keemasan yang tebal. Di tengah awan dan kabut, sebuah altar kolosal berdiri dengan tenang, cahaya keemasan memancar ke langit darinya, memancarkan aura suci yang membuat bulu kuduk merinding. Di sekeliling altar, tak terhitung banyaknya prajurit kuil dewa yang berpatroli. Jumlah orang yang hadir bahkan lebih banyak daripada di gunung suci sebelumnya, yaitu kurang lebih sebanyak 2.000 orang. Selain itu, ada lebih banyak individu yang kuat. Lebih dari 10 master tingkat puncak dari alam dewa abadi sejati, bersama dengan 2 master alam dewa abadi agung tingkat pertama, menjaga altar dengan kewaspadaan ketat. Di tengah altar, sebuah peti mati emas besar melayang tanpa suara. Peti mati itu ditutupi dengan rune yang padat dan menyeramkan, memancarkan aura hantu yang kuat dan cahaya keemasan. Di dalam peti mati, samar-samar terlihat sosok besar yang memancarkan aura setingkat orang suci, tetapi tidak ada jejak kecerdasan dalam aura itu, hanya kekerasan murni dan keheningan yang mencekam. Aura yang dimilikinya bahkan lebih kuat daripada aura yang mulia suci klan hantu sebelumnya. Jelas sekali, hantu perkasa di dalam peti mati ini lebih kuat daripada hantu sebelumnya. Dave dan kedua rekannya bersembunyi di puncak gunung dekat gunung suci, menyembunyikan seluruh aura mereka, dan dengan cermat menyelidiki situasi di gunung suci tersebut. Luigi merendahkan suaranya, nadanya diwarnai dengan kesungguhan, Tuan Chen, penjagaan di gunung suci ini lebih ketat daripada yang sebelumnya. Ada 2 dewa abadi agung peringkat pertama, dan aura orang suci klan hantu di dalam peti mati bahkan lebih kuat. Upacara kebangkitan akan segera selesai. Wilona mengangguk, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya, lagi pula, jumlah prajurit kuil dewa lebih banyak dari sebelumnya, jadi mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk menghancurkan altar. Melihat situasi ini, Wilona pun menjadi agak khawatir. Sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk memuji Dave seperti di awal. Dave mengangguk perlahan, pandangannya tertuju pada altar di puncak gunung suci, dengan kilatan dingin di matanya. Dia sudah lama menduga bahwa kuil dewa tidak hanya memiliki satu gunung suci. Namun, dia tidak menyangka bahwa kuil dewa akan membangkitkan begitu banyak hantu kuat sekaligus. Jelas bahwa ambisi kuil dewa ini jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki kuil dewa tidak boleh diremehkan. Semakin sulit, semakin kita harus menghancurkannya. Dave berkata dengan tenang, nada suaranya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Jika yang mulia suci klan hantu itu dibangkitkan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kita harus bertindak cepat untuk menghentikan upacara kebangkitan dan menghancurkan gunung suci ini. Begitu selesai berbicara, dia perlahan berdiri. Mereka tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka. Cahaya keemasan surgawi di sekelilingnya langsung memancar, seperti matahari yang menyala-nyala menerangi seluruh pegunungan. Cahaya keemasan surgawi itu memancarkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Dengan gerakan cepat, ia terbang menuju puncak gunung suci itu.
Langkah kakinya tidak terburu-buru, ekspresinya tenang, dan auranya semakin ganas, seolah-olah dia ingin mengubah gunung suci ini menjadi tanah hangus. Luigi dan Wilona mengikuti dari dekat, tetapi Dave melambaikan tangannya tanpa menoleh. Kalian semua tunggu di sini. Tidak perlu kalian ikut campur. Luigi terkejut, lalu menyadari bahwa Dave bermaksud menangani masalah itu sendirian. Keduanya saling bertukar pandang, berhenti dengan patuh, dan mengamati dari kejauhan. Siapa yang datang ke sini? Beraninya kamu menerobos masuk ke Gunung Suci Kuil Dewa. Para prajurit kuil di sekitar altar segera melihat Dave. Komandan kuil dewa di depan berteriak tajam, suaranya dipenuhi niat membunuh dan kewaspadaan. 2.000 prajurit kuil menoleh serempak, dan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Niat membunuh di sekitarnya langsung meledak, menyatu menjadi gelombang besar niat membunuh yang menghantam Dave. Pada saat yang sama, 2 orang master di alam dewa abadi agung yang menjaga altar, bersama dengan lebih dari 10 master puncak alam dewa abadi sejati, juga langsung menyadari keanehan tersebut. Mereka semua menoleh, mata mereka tertuju pada Dave, dipenuhi kewaspadaan dan niat membunuh. Mereka dapat merasakan bahwa aura Dave sangat kuat, jauh melebihi ekspektasi mereka. Kamulah pelakunya. Bocah nakal yang menghancurkan gunung suci kami yang lain. Seorang master alam dewa abadi agung menatap Dave dengan saksama, kilatan amarah dan niat membunuh terpancar di matanya setelah mengenalinya. Dia jelas telah menerima kabar bahwa gunung suci lainnya telah dihancurkan. Aku tak percaya kamu berani datang ke sini dengan sukarela. Kamu mencari kematian. Seorang master alam dewa abadi agung lainnya juga berteriak tajam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah, membalaskan dendam atas kematian para murid, dan membalaskan dendam atas hancurnya Gunung Suci. Dave mengabaikan perkataan mereka. Dia juga mengabaikan derasnya gelombang niat membunuh yang begitu besar. Dia terus terbang maju dengan santai, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah para prajurit kuil dan para master alam dewa abadi agung itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lakukan. Jatuhkan dia, bunuh dia tanpa ampun. Komandan kuil dewa itu berteriak tegas, matanya dipenuhi niat membunuh yang seolah ingin melahap Dave. Atas perintahnya, 2.000 prajurit kuil dewa menyerang secara bersamaan. Mereka melepaskan sihir kuil dewa mereka, dan pancaran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tangan mereka. Dengan aura suci dan kekuatan yang luar biasa, ia menyapu ke arah Dave dengan cara yang dahsyat. Mantra-mantra itu lebih ampuh dan lebih kejam daripada mantra-mantra yang dilemparkan oleh para prajurit gunung suci sebelumnya. Awan-awan itu begitu lebat sehingga menutupi langit, mengubah seluruh langit menjadi warna emas. Itu ampak ingin melahap Dave sepenuhnya. Pada saat yang sama, kedua master alam dewa abadi agung juga bergerak. Mereka masing-masing melepaskan teknik pamungkas kuil dewa, dan kekuatan abadi berwarna emas langsung menyatu di telapak tangan mereka, membentuk 2 jejak telapak tangan emas yang sangat besar. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan tak terbatas dan aura suci yang kaya saat menghantam Dave. Lebih dari 10 master di puncak alam dewa abadi sejati juga bergerak, melepaskan mantra masing-masing untuk menyerang Dave. Mereka ingin bergabung untuk membunuh Dave. Dalam sekejap, teknik dan serangan para pembudidaya kuil dewa yang tak terhitung jumlahnya menyatu, membentuk gelombang serangan yang sangat besar. Itu semua melesat ke arah Dave. Aura penindasannya begitu kuat sehingga dapat menakutkan bahkan seorang dewa abadi sejati tingkat puncak, dan dapat menghancurkan seluruh pegunungan sepenuhnya. Namun Dave tetap tenang dan terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dan sebilah pedang panjang langsung muncul di telapak tangannya. Itu adalah pedang penebas naga. Sambil memegang pedang penebas naga, pancaran surga keemasan Dave seketika memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti pedang emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka menembus sihir emas yang memenuhi langit, menerangi seluruh puncak gunung suci. Dia tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat pedang penebas naga. Pola naga emas pada bilah pedang itu langsung bersinar terang, seolah-olah hidup kembali, mengeluarkan raungan naga yang dalam. Langit dan bumi adalah tungku, raungan naga adalah katalisnya, untuk membunuh semua iblis dan monster, dan membasmi semua roh jahat. Suara Dave perlahan terdengar. Ia tidak lagi sosok yang tenang dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, melainkan membawa aura agung yang bergema di seluruh langit dan bumi, seperti penghakiman seorang dewa. Setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan seluruh gunung suci itu sedikit bergetar. Mantra-mantra emas yang datang, akibat dampak suara ini, mulai menjadi sedikit kacau, dan kekuatannya agak berkurang. Begitu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Swoosh!
Pedang penebas naga seketika melepaskan aura pedang emas yang sangat besar, di dalamnya terlihat bayangan naga emas samar, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil dengan ganas menebas langit dengan berbagai serangan. Kemanapun bayangan naga emas itu lewat, ruang langsung terbelah, membentuk retakan emas yang panjang. Mantra emas yang luar biasa itu lenyap seketika saat menyentuh naga emas, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Itu berubah menjadi bintik-bintik kabut keemasan dan menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada jejak yang tersisa. 2000 prajurit kuil Dewa Pucat Pasi saat menyaksikan mantra-mantra mereka, yang telah mereka curahkan seluruh energinya, dinetralisir oleh satu tebasan pedang. Matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu, maupun metode yang begitu menakutkan. Di hadapan Dev, mereka seperti semut, kecil dan rapuh. Sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan seperti itu? Komandan kuil di barisan depan berteriak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa 2000 prajurit kuil yang dipimpinnya, bersama dengan lebih dari 10 Master Alam Dewa Abadi Sejati dan 2 Master Alam Dewa Abadi Agung, bahkan tidak mampu menahan satu serangan pedang pun dari lawan. Dev mengabaikan teriakannya. Sambil memegang pedang penebas naga, dia melesat dan langsung muncul di hadapan kedua Master Alam Dewa Abadi Agung. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga melampaui persepsi bahkan seorang Master Alam Dewa Abadi Agung. Sebelum kedua Master Alam Dewa Abadi Agung itu sempat bereaksi, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari atas kepala mereka. Celaka. Ekspresi seorang Master Alam Dewa Abadi Agung berubah drastis. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan memadatkan perisai emas, mencoba menghalangi serangan Dev. Namun gerakannya tampak begitu lambat dan canggung di hadapan Dev. Serit. Dengan tebasan lembut, pedang penebas naga meninggalkan jejaknya. Tidak ada suara yang menggemparkan, hanya suara robekan yang tajam. Perisai emas itu langsung hancur berkeping-keping, seperti kertas, oleh ujung tajam pedang penebas naga. Tidak ada hambatan sedikit pun. Seketika itu juga, pedang emas itu menebas leher Master Alam Dewa Abadi Agung. Cahaya keemasan menyambar. Kepala Master Alam Dewa Abadi Agung itu langsung terangkat ke atas. Darah berwarna emas menyembur keluar dan terciprat ke altar. Seorang Master Alam Dewa Abadi Agung lainnya begitu ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Kesombongan dan niat membunuhnya yang dulu telah lenyap. Hanya rasa takut yang tak berujung yang tersisa di hatinya. Dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Dev. Tetap tinggal berarti kematian yang pasti. Hanya dengan melarikan diri dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun Dev tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, pedang penebas naga langsung memancarkan aura pedang emas. Energi pedang itu begitu cepat sehingga hampir menembus batasan ruang, seketika mengejar Master Alam Dewa Abadi Agung yang melarikan diri. Benda itu menembus punggungnya. Master Alam Dewa Abadi Agung itu membeku, langkahnya terhenti seketika. Dia perlahan menundukkan kepalanya, menatap energi pedang emas di dadanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bisa memuntahkan seteguk darah berwarna emas. Tubuhnya perlahan roboh, dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Dua Master Alam Dewa Abadi Agung tewas dalam sekejap mata. Lebih dari 10 Dewa Abadi Sejati tingkat puncak benar-benar tercengang. Mereka berdiri terpaku di tempat, mata mereka dipenuhi rasa takut dan terkejut. Mereka memandang sosok Dev seolah-olah sedang memandang dewa dari surga tertinggi. Yang tersisa di hatinya hanyalah kekaguman dan ketakutan yang tak berujung. Dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka tahu bahwa bahkan para Master Alam Dewa Abadi Agung pun mudah dikalahkan oleh lawan, jadi mereka, yang berada di puncak Alam Dewa Abadi Sejati, menjadi lebih rentan di hadapannya. Namun Dev tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia memegang pedang penebas naga dan bergerak dengan kecepatan kilat. Dengan setiap tebasan pedang, seorang Master Alam Dewa Abadi Sejati pun tumbang. Lebih dari 10 orang mati dalam waktu 3 tarikan napas. Para prajurit kuil dewa yang tersisa, menyaksikan pemandangan ini, mencapai puncak ketakutan mereka. Mereka kehilangan semangat untuk bertarung dan berbalik melarikan diri, berusaha meninggalkan negeri kematian ini. Namun, akankah Dev membiarkan mereka bertindak sesuka hati? Dia mengangkat tangannya, dan pedang penebas naga melesat di udara. Aura pedang emas yang dahsyat menyapu keluar, membelah ratusan prajurit kuil dewa yang melarikan diri menjadi dua di bagian pinggang semudah memotong rumput. Darah menyembur keluar, dan mayat-mayat berserakan di lapangan. Dev tetap tanpa ekspresi dan mengayunkan pedangnya lagi. Aura pedang lainnya menghantam, dan ratusan lainnya berjatuhan.
Dan demikianlah ia melanjutkan, pedang demi pedang, merenggut nyawa para prajurit kuil itu. Hanya butuh waktu selama 1 dupa, 2000 prajurit kuil dewa, tak satu pun yang selamat. Mereka semua tergeletak dalam genangan darah, tubuh mereka bertumpuk seperti gunung. Pemandangan itu mengerikan. Dev menyarungkan pedangnya, berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Ia masih bersih, jubah emasnya tanpa noda. Tidak ada setetes darah pun di pedang penebas naga. Dia mendongak ke arah peti mati emas yang melayang di udara. Pada saat ini, aura yang mulia suci klan hantu di dalam peti mati semakin intens dan ganas. Rune emas di peti mati itu semakin lama semakin terang. Jelas sekali, ritual kebangkitan telah mencapai tahap akhirnya. Yang mulia orang suci klan hantu akan segera terbangun sepenuhnya. Bas, bas, bas. Di atas altar, rune-rune aneh yang terukir di tanah kembali menyala. Ini lebih kaya dan lebih memukau dari sebelumnya. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih besar dari gunung suci sebelumnya meletus dari altar, menghantam ke arah Dev. Kekuatan ini tidak hanya mengandung energi jahat dari ras iblis, tetapi juga kekuatan suci dari formasi kuil dewa. Kedua kekuatan itu saling terkait, menciptakan kekuatan luar biasa yang cukup untuk menakutkan bahkan seorang master alam dewa abadi agung tingkat menengah. Namun Dev tetap tenang dan terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia memegang pedang penebas naga, dan pancaran cahaya surgawi keemasan di sekitarnya kembali berkobar. Pola naga emas pada pedang itu berputar cepat, mengeluarkan raungan naga bernada tinggi, seolah menanggapi semangat bertarung tuannya. Raungan. Raungan dahsyat terdengar dari dalam peti mati. Suara itu bahkan lebih menakutkan daripada raungan yang mulia suci klan hantu sebelumnya, menyebabkan seluruh gunung suci bergetar hebat, dan retakan besar muncul di gunung, dengan bebatuan berjatuhan tanpa henti. Segera setelah itu, tutup peti mati dibuka. Sesosok besar berwarna hitam perlahan bangkit dari peti mati. Sosok itu setinggi 10 zang, ditutupi sisik hitam pekat yang memancarkan aura hantu yang kuat dan bau busuk. Kepalanya menyerupai iblis raksasa, dengan mata merah darah yang kosong dan tak bernyawa, tanpa energi spiritual apapun. Taringnya menonjol, mencapai panjang beberapa kaki, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat, setara dengan aura seorang suci. Tekanan itu beberapa kali lebih kuat daripada tekanan yang mulia suci klan hantu sebelumnya, cukup untuk menghancurkan seorang master tingkat pertama alam dewa abadi agung. Namun matanya kosong dan gerakannya kaku. Dia jelas hanyalah mayat hantu tanpa akal sehat. Sosok kuat ini dibangkitkan secara paksa oleh kuil dewa menggunakan metode rahasia dan dijadikan alat pembantaian. Setelah yang mulia suci klan hantu berdiri, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi secara mekanis mengangkat tangannya. Energi hantu hitam seketika berkumpul di telapak tangannya, membentuk cakar hantu hitam yang sangat besar. Cakar gaib itu menyimpan kekuatan jahat yang tak terbatas dan terulur untuk mencengkeram Dev. Pada saat yang sama, formasi di altar juga aktif kembali. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lantai altar, menyatu membentuk sebuah tangan emas raksasa. Bekerja sama dengan cakar hantu hitam, ia mengulurkan tangan untuk menangkap Dev. Dalam sekejap, cakar hantu hitam dan tangan raksasa emas saling melengkapi, membentuk gelombang serangan dahsyat yang menghantam Dev. Kekuatan penindasannya begitu dahsyat sehingga mampu mengubah warna langit dan bumi. Namun Dev tetap tenang dan terkendali. Dia memegang pedang penebas naga dan mengayunkannya dengan ringan. Hancurkan. Ketika kata itu jatuh, pedang penebas naga seketika memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan aura pedang emas yang lebih besar pun melesat keluar. Raungan. Di dalam energi pedang, wujud naga emas yang menyerupai manusia membuka rahangnya yang besar dan dengan ganas menggigit derasnya serangan yang datang. Boom! Naga emas itu berbenturan hebat dengan cakar iblis hitam dan tangan raksasa emas. Bunyinya sangat menggelegar. Gunung suci itu bergetar hebat, dan retakan di tubuhnya semakin melebar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hantu naga emas itu seketika mencabik-cabik cakar hantu hitam dan tangan raksasa emas. Cahaya keemasan menekan energi hantu hitam dan cahaya keemasan itu terus-menerus memurnikan kekuatan di dalam diri. Yang mulia suci dari klan hantu mengeluarkan raungan melengking. Cakar iblis hitam itu terkoyak, dan lengannya juga terbakar oleh energi pedang emas, meninggalkan luka hangus. Darah hitam mengalir dari luka tersebut, mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Namun matanya tetap kosong, tanpa rasa takut atau marah. Dia hanya mengangkat tangannya secara mekanis lagi, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Namun Dev sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dengan sekejap, dia langsung muncul di hadapan yang mulia suci klan hantu. Sambil memegang pedang penebas naga, dia menusukkannya dengan ganas ke arah dada yang mulia suci klan hantu. Pedang emas itu, yang membawa kekuatan tak terbatas dan daya pemurnian yang melimpah, langsung menembus dada yang mulia suci klan hantu.
Benda itu keluar dari punggungnya. Swoosh! Cahaya surgawi keemasan memancar dari bilah pedang, seketika mengalir ke dalam tubuh yang mulia suci klan hantu. Ia terus-menerus memurnikan energi gaib di dalam dirinya, sekaligus menghancurkan tubuhnya. Yang mulia suci dari klan hantu mengeluarkan raungan yang sangat melengking. Tubuh itu mulai menjadi semakin halus, sisik-sisik hitam terus berjatuhan, dan darah hitam menyembur keluar. Auranya juga cepat menghilang, semakin lemah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, tubuh raksasa itu benar-benar berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada jejak yang tersisa. Karena mayat hantu ini tidak memiliki pikiran. Jika itu adalah pembudidaya sungguhan dengan daging dan darah, Dev tidak akan bisa membunuhnya semudah itu, mengingat kekuatannya. Setelah berurusan dengan yang mulia suci klan hantu, Dev berbalik, pandangannya tertuju pada altar. Pada saat ini, cahaya keemasan di altar telah benar-benar redup. Ukiran rune aneh di tanah itu juga kehilangan kilaunya dan menjadi kusam serta tak bernyawa. Formasi altar itu runtuh sepenuhnya. Namun Dev tidak berhenti sampai di situ. Dia tahu bahwa gunung suci itu dibangun oleh kuil dewa dengan usaha yang luar biasa. Pasti ada banyak rahasia di dalamnya, serta banyak sumber daya yang digunakan untuk menghidupkan kembali anggota-anggota kuat dari ras hantu dan memurnikan mayat hantu. Jika gunung suci ini tidak hancur sepenuhnya, kuil dewa ini pasti akan bangkit kembali di masa depan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Cahaya surgawi keemasan berkumpul sekali lagi di telapak tangannya. Dan kali ini, dia menggunakan 70% dari kekuatannya. Jejak telapak tangan berwarna emas yang lebih besar dari sebelumnya terbentuk di telapak tangannya. Jejak telapak tangan mengandung kekuatan tanpa batas, daya pemurnian yang kaya, dan jejak kekuatan Dao Agung langit dan bumi. Boom! Cetakan telapak tangan berwarna emas itu membentur altar dengan keras. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Altar itu langsung roboh akibat gempuran jejak telapak tangan emas, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Ukiran rune aneh di altar itu langsung hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang menghilang ke dunia. Namun Dev tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan memukul puncak gunung suci itu berulang kali. Setiap pukulan telapak tangan mengandung kekuatan yang sangat besar, mampu menghancurkan sebagian besar gunung menjadi debu. Cahaya surgawi keemasan terus-menerus menyelimuti puncak gunung suci, terus-menerus membersihkan aura jahat di dalamnya. Rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam gunung suci itu, sumber daya yang digunakan untuk membangkitkan anggota-anggota kuat dari ras hantu dan untuk memurnikan mayat-mayat hantu. Di bawah gempuran jejak telapak tangan emas itu, ia langsung hancur, berubah menjadi abu, dan lenyap dari muka bumi. Akibat pukulan telapak tangan Dev, gunung suci itu mulai runtuh perlahan. Gunung itu berguncang semakin hebat, dan retakan besar menyebar di seluruh gunung. Kerikil terus berjatuhan, dan debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Gunung suci yang dulunya megah dan dijaga ketat itu hancur menjadi setipis kertas akibat serangan telapak tangan Dev. Bangunan itu hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi reruntuhan sedikit demi sedikit. Tepat pada saat ini, dua garis cahaya keemasan dengan cepat mendekat dari cakrawala yang jauh. Di tengah cahaya yang mengalir, tampak seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpakaian putih, dengan wajah tampan dan sikap lembut serta sopan, memancarkan aura seorang dewa abadi sejati 9. Sedangkan si wanita berpakaian hitam, bertubuh langsing dan berwajah dingin namun cantik. Dia juga seorang dewa abadi sejati tingkat ke-9. Mereka adalah Gareth Lin dan Georgina Yue, yang dikirim oleh kuil dewa. Mereka diperintahkan untuk memeriksa perkembangan upacara kebangkitan di Gunung Suci ini dan, secara tidak langsung, untuk memeriksa kerusakan pada Gunung Suci sebelumnya. Namun ketika mereka mendekat, pemandangan di hadapan mereka membuat mata mereka terbelalak kaget. Gunung Suci yang megah itu sedang runtuh. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, debu memenuhi langit, altar telah lama berubah menjadi reruntuhan, dan mayat 2000 prajurit kuil dewa tergeletak berserakan di genangan darah. Di tengah reruntuhan, sesosok emas berdiri dengan tangan di belakang punggung, memegang pedang panjang berwarna hitam pekat. Auranya tenang, namun memancarkan tekanan yang tak terbatas. Ini adalah. Wajah Gareth langsung pucat pasi, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Georgina membelalak, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun mereka belum pernah bertemu Dev lagi, mereka telah mendengar tentang perbuatannya. Menghancurkan jalan surgawi, membunuh yang mulia agung, menyebabkan kekacauan di Gunung Suci, dan sekarang menghancurkan dua gunung suci lainnya. Nama ini telah lama menjadi mimpi buruk bagi kuil dewa. Itu adalah Dev. Georgina tersentak kaget dan secara naluriah mundur selangkah. Gareth menggertakkan giginya, rasa cemas yang mendalam terpancar di matanya.
Meskipun mereka semua adalah dewa abadi sejati tingkat 9 dan menganggap diri mereka kuat, ketika mereka melihat pemandangan di hadapan mereka 2000 prajurit kuil dewa, 2 orang dewa abadi agung, dan 1 yang mulia suci klan hantu yang akan dibangkitkan, mereka langsung menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan Dev. Ayo, pergi. Gareth mengambil keputusan cepat dan berbalik untuk melarikan diri. Georgina mengikuti langkah tersebut tanpa ragu-ragu. Keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya dan dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan. Namun mereka baru terbang sejauh 100 kaki ketika sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Sekarang kalian sudah di sini, mengapa terburu-buru pergi? Sebelum mereka akan berbicara, sesosok emas muncul di hadapan mereka. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap mereka berdua dengan tenang. Gareth dan Georgina pucat dan gemetar. Dev, kita tidak menyimpan permusuhan dan dendam satu sama lain, mengapa kamu harus begitu kejam? Kata Gareth dengan suara gemetar. Dev menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya, sedikit ejekan terpancar dari ekspresinya. Tidak ada permusuhan atau dendam. Dia mengulanginya dengan suara pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Kuil dewamu memburuku, menetapkan hadiah untuk kepalaku, dan bahkan membangkitkan iblis-iblis kuat untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Apakah ini yang kamu sebut tidak menyimpan dendam padaku? Gareth terdiam. Georgina menggertakkan giginya dan tiba-tiba berlutut, Tuan Muda Chen, aku bersedia tunduk dan menjadi wanitamu. Mohon ampuni nyawaku. Dev menatapnya dari atas, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Menjadi wanitaku. Dia mengulanginya dengan suara pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali tidak layak. Begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Dengan ayunan lembut pedang penebas naga. Swosh swosh. Seketika itu juga 2 energi pedang emas melesat keluar seketika. Sebelum Gareth dan Georgina sempat bereaksi, energi pedang menembus dahi mereka. Kedua tubuh itu jatuh dari udara dan menghantam reruntuhan, lalu terdiam. Dev menyarungkan pedang penebas naganya tanpa melirik mereka sedikit pun. Dari kejauhan, Luigi dan Wilona akhirnya memberanikan diri untuk terbang, mata mereka dipenuhi kekaguman saat mereka memandang segala sesuatu di hadapan mereka. Tuan Chen, siapakah kedua orang ini? Mereka adalah para utusan yang dikirim oleh kuil dewa ke surga ke-13, Gareth Lin dan Georgina Yue, mereka adalah orang-orang yang pernah kita lawan di surga ke-13. Dev berkata dengan tenang, karena mereka sudah datang sendiri ke depan pintu hari ini, sekalian saja kita bunuh mereka. Mendengar ini, mata Wilona membelalak, dan kekagumannya pada Dev semakin dalam. Dev menoleh, pandangannya menyapu gunung suci yang kini telah hancur. Saat asap dan debu perlahan menghilang, cahaya senja matahari terbenam menyinari reruntuhan. Dia menyimpan pedang penebas naga dan berkata dengan tenang, ayo, kita kembali. Luigi tersadar dari lamunannya, mengangguk cepat, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Chen, haruskah kita melanjutkan pencarian? Kekuatan kuil dewa sangat besar. Mungkin ada gunung suci lainnya juga. Dev perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melayang ke kejauhan, sebuah ekspresi berpikir terlintas di matanya. Nada suaranya tenang namun tegas, untuk saat ini aku akan berhenti mencari. Ada lebih dari sekadar 2 gunung suci ini di kuil dewa. Aku sudah menduganya sejak lama. Namun, setelah 2 serangan ini, kuil dewa menderita kerugian besar, 3 dewa abadi agung tewas, 2 gunung suci hancur, dan ribuan murid terbunuh. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membangun kembali gunung suci atau membangkitkan iblis-iblis perkasa dalam jangka pendek, dan mereka juga tidak berani melakukan langkah signifikan lebih lanjut. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Masalah tanah suci cahaya tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Jiwa di dalam kristal jiwa masih tertidur. Jika kita menunda lebih lama lagi, jiwa mereka kemungkinan akan lenyap sepenuhnya, sehingga mustahil untuk membangkitkan mereka kembali. Oleh karena itu, kita harus kembali ke kota abadi awan terlebih dahulu, melakukan persiapan, dan berangkat ke tanah suci cahaya sesegera mungkin. Mendengar ini, Luigi langsung mengangguk, nadanya tegas, baiklah. Aku akan melakukan apapun yang Tuan Chen katakan. Wilona mengangguk pelan, suaranya lembut namun tegas, ya, aku akan pergi bersamamu. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga sosok itu bergerak serentak. Cahaya keemasan menyambar di sekitar Dev, dan jubah emasnya berkibar tertiup angin. Sosoknya tampak berteleportasi, seketika berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melaju menuju arah kota abadi awan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga hampir menembus batasan ruang angkasa, hanya menyisakan bayangan keemasan yang samar. Luigi dan Wilona mengikuti di belakang dengan jarak yang sangat dekat. Luigi dikelilingi oleh energi gaib, yang berubah menjadi seberkas cahaya hitam.
Sementara Winona menggunakan teknik keringanannya, sosoknya yang seringan burung layang-layang, berubah menjadi seberkas cahaya biru. Dalam cahaya senja matahari terbenam, ketiga sosok itu bergerak seperti tiga sambaran petir, dengan cepat menuju kota abadi awan. Dalam sekejap mata, ia menghilang di cakrawala. Di belakang mereka, kedua gunung suci itu telah hancur menjadi reruntuhan. Asap mengepul dan terbawa angin. Sinar terakhir matahari terbenam jatuh ke reruntuhan dan ke mayat-mayat yang kedinginan. Arah menuju kota abadi awan. Jessica berdiri di atas tembok kota, menatap ke arah timur laut, matanya dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Dia telah menghubungi penjaga formasi teleportasi dan siap untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci Cahaya. Dia sedang menunggu kepulangan Dev, menunggu untuk bepergian bersamanya ke tempat suci yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan harapan itu. Bersambung.